Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, di sini masih semua ya. Ya, Bu. Kita akan melanjutkan materi. Kita memasuki bab baru yaitu memahami ketentuan-ketentuan taharah atau bersuci. Di sini kita menjelaskan tentang ketentuan mandi wajib. 1. Menjelaskan pengertian mandi wajib. 2. Menyebutkan mandi wajib, hal-hal yang perlu untuk mandi wajib. 3. Yaitu menjelaskan tata cara mandi wajib. Di sini saya tanya ya, kalian kan sudah balik, sudah besar. Kalian mandi berapa kali? 2 kali sehari ya. Ketika haid juga kalian ganti berapa kali? Banyak ya. Bolak-balik. Kalau kalian selesai haid itu harus mandi besar atau wajib ya. Itu hukumnya wajib sebelum melaksanakan ibadah atau sholat lainnya ya. Oke, di sini langsung saja masuk materi ya. Di sini pengertian mandi wajib. Ada yang tahu apa itu mandi wajib? Tidak? Oke. Mandi wajib merupakan aktivitas mandi yang memakai air suci dan bersih. Tentu sebelum kita mandi wajib kita diharuskan membaca niat. Kalau mandi wajib tidak ada niat itu bukan mandi wajib ya, mandi biasa gitu aja ya. Mandi wajib atau sering disebut juga dengan mandi junub atau mandi besar, yaitu mandi yang dilakukan dengan memakai air bersih yang suci dengan cara mengalirkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib yaitu sebagai penghilang hadas besar atau hadas kecil yang harus dihilangkan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat atau lainnya. Hadas besar sendiri itu merupakan hadas dikeluarnya air mani karena dari perhubungan suami istri yang sudah sah atau sesudah haid, nifas atau sudah melahirkan. Selanjutnya itu menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Apa saja sih kalau kita mandi wajib itu? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Kenapa kita harus mandi wajib? Ya karena itu kita sudah melakukan sesuatu yang najis untuk kita mau melaksanakan sholatnya. Sholat itu harus suci, bersih gitu ya. Makanya kita disuruh untuk mandi wajib. Hal-hal yang perlu diperlakukan saat mandi wajib yaitu 1. Mengeluarkan air mani secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagaimana Bu kalau seseorang tidak sengaja tetapi dia lupa tidak mandi wajib ketika sholat, ketika mau sholat, sholatnya tidak sah karena dia mengeluarkan air mani. Kedua yaitu melakukan hubungan intim oleh suami istri. Oleh suami istri ya, ketika bagaimana kalau puasa kita melakukan hubungan ya otomatis puasanya batal karena tidak boleh ya. Terus selesai haid atau menstruasi. Haid kan itu ada 7 hari ya kira-kira untuk masa haidnya. Kalau 8 hari belum selesai ya jangan mandi wajib. Kalau kamu sudah mandi wajib tapi keluar lagi itu hukumnya mandi wajib lagi. Kalau kamu masih mamang atau ragu-ragu gitu ya, saya kok merasa belum selesai haid, saya kok merasa ini, nah itu jangan mandi wajib dulu. Karena ketika kamu sudah mandi wajib terus kamu sholat nanti keluar lagi lah itu sholatnya batal. Selanjutnya yaitu melahirkan atau pasca nifas itu harus mandi wajib. Selanjutnya yaitu meninggal dunia yang bukan mati syahid atau mati dalam perjalanan, itu harus disucikan sebelum mayatnya dikebumikan. Yang terakhir yaitu seseorang yang baru masuk Islam
mu'alaf. Ada orang yang agamanya non Islam ya, kemudian dia masuk Islam, ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat atau ibadah puasa atau apapun itu, dia harus melakukan mandi wajib. Yaitu materi selanjutnya yaitu menjelaskan tata cara mandi wajib. Bagaimana sih Bu tata caranya? Saya masih bingung bagaimana urutannya, bagaimana kita melakukan niatnya, bagaimana kita selesai mandi wajibnya. Oke, di sini saya akan jelaskan tata cara mandi wajib. Pertama yaitu membaca niat. Membaca niat ini sangat penting dan orang-orang itu banyak lupa. Ketika seorang anak perempuan selesai mens atau haid gitu, saya mau mandi wajib tetapi dia lupa untuk niat. Nah itu kemudian dia baru ingat kalau dia mau sholat, lah dia harus mengulang mandi wajib lagi karena dia belum ingat. Yang kedua yaitu membersihkan telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitar sampai bersih dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan. Sesudah membersihkan kemaluan dengan menggosok tangan ke tanah atau sabun. Selanjutnya yaitu berwudu. Setelah berwudu kita mengguyur air dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya mencuci kepala bagian kanan, kemudian bagian kiri. Kemudian menyela-nyela rambut dengan jari. Menyela-nyela itu kalau kita keramas kita kan gosok-gosok rambut gitu ya. Yang terakhir yaitu mengguyur air seluruh tubuh, diawali dari sisi kanan kemudian sisi kiri. Terus di sini juga ada toharoh. Siapa yang mengerti pengertian toharoh? Tidak tahu. Toharoh yaitu bersuci, membersihkan diri, sama dengan mandi wajib. Secara bahasa toharoh berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah berarti membersihkan diri dari hadas dan najis pada pakaian, badan, dan tempat. Mandi wajib hukumnya ya wajib ketika kita telah melakukan hubungan suami istri atau sudah haid atau sesudah melahirkan, itu harus mandi wajib. Untuk niat, bagaimana niat mandi wajib? Ada yang tahu? Niatnya yaitu nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang mandi wajib atau toharoh. Di sini apakah ada yang bertanya? Saya. Oh iya, Mbak Devis. Ya, ketika mandi wajib itu dilakukan sebelum masuk kamar mandi atau Saat mau mengguyurkan air ke badan. Oh, ya. Ketika mau baik, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang mandi wajib. Apakah ada yang bertanya? Saya. Oh iya, Mbak Devis. Mandi wajib itu dilakukan sebelum masuk kamar mandi atau saat mau mengguyurkan air ke badan. Oke, di sini saya jawab. Niat itu dibaca ketika mau mengguyurkan air ke badan. Pertama kali mengguyurkan air. Semen baru masuk kamar mandi, kan harus pakai semuanya dan sudah. Ketika semen mau mengguyurkan itu, tangan kalian kan memegang kayu, lah itu otomatis langsung kalian baca niat tadi, langsung mengguyurkan air ke seluruh badan. Oke, selanjutnya pertanyaannya siapa? apakah perbedaan mandi wajib dan biasa? Oke, pertanyaan Mbak Riris yaitu apakah perbedaan mandi wajib dan mandi biasa? Oke, di sini jelas beda.
Ketika kita mandi biasa, kita kayak sehari-hari ya cuma mandi, membersihkan diri supaya tidak bau, tidak ada kotoran, tidak ada daki-daki yang menempel di situ. Lah. Perbedaannya di sini ketika kita mandi wajib, kita harus ada niat mandi wajib. Nah itu perbedaannya. Kalau mandi biasa ya sudah mandi kayak biasanya kita sehari-hari. Ketika mandi wajib itu dilakukan setelah kita melakukan hubungan suami istri, haid, nifas, setelah melahirkan. Gitu harus ada niat. Pokoknya pertama itu kita harus niat. Kalau kita niatnya mau mandi wajib tapi kita tidak ada niat, ya percuma, itu seperti mandi biasa, seperti hari-harinya. Ketika kita akan sholat otomatis itu akan gimana ya, enggak suci kita dalam keadaan sholat karena kita belum ada niat untuk mandi wajib. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya? Pertanyaan selanjutnya? Sudah ya, Mbak? Ya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Apakah yang membuat mandi wajib tidak sah? Oke, di sini yang saya tahu yaitu ada 7. Apa saja yang membuat mandi wajib tidak sah? Yaitu tidak melakukan mandi secara benar. Terus kedua, tidak ada niat untuk mandi wajib. Ketiga, tidak menggunakan air yang bersih seperti air kobokan, air apa kita gunakan untuk mandi wajib, jadi tidak sah karena dia tidak air bersih atau suci. Terus yang keempat, ada bagian yang kering atau belum terguyur air. Kalau kita mandi kan satu kali guyur aja kan belum semuanya kering, jadi otomatis semua harus kering, harus basah. Kelima yaitu rambut dalam keadaan tidak terurai. Kita kan sebagai wanita kan rambutnya itu dikuncir, laki-laki juga ada yang panjang lah. Ketika mandi wajib, ketika dia tidak melepas ikatan rambut tersebut, itu tidak akan sah. Karena kalau kita membersihkan rambut, kalau tidak ikat rambutnya tidak kita lepaskan, otomatis tidak bersih semua di kepalanya itu ya. Nomor 6, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Nah, sebelum kita mandi wajib, kita harus potong kuku, membersihkan kuku. Atau setelah mandi wajib, tapi setelah mandi wajib itu kita harus memperhatikan kuku kita, apa kuku kita sudah bersih atau masih kotor. Dan terakhir yaitu tidak sesuai urutan. Tadi kan ibu sudah membahas bagaimana langkah-langkah untuk mandi wajib atau mandi besar, gitu ya. Apakah dimengerti untuk materi kali ini? Oke. Oke anak-anak, tadi yaitu materi kita tentang hari ini tentang mandi wajib. Di sini ibu akan menyimpulkan apa sih mandi wajib itu. Mandi wajib itu dilakukan apabila seseorang dalam keadaan tidak suci atau setelah haid, berhadas atau setelah melakukan hubungan suami istri. Berikutnya yaitu tahara. Tahara itu bersuci untuk membersihkan diri kita supaya kita dapat melakukan ibadah. Oke, ibu tutup. Berikut tadi penjelasan materi dari ibu. Kalau ada salah ibu mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.